jurusan agronomi, S2 saya di FPUI dalam bentuk Manchester Management. Jadi justru nanti saya perlu masukan bagaimana menurunkan emisi karbon. Baik, slide berikutnya. Ini saya mau menyampaikan. Sebenarnya saya mengucapkan selamat kepada Ibu Sen, Ismail ya, atas terpilihnya. Kita sudah lama dengan IPB untuk aman kerjasama dengan Pak Basuki dan Pak. Kita perlu intens kerjasama ini. Baik, jadi kenapa sawit ini? Sawit ini adalah sekarang ini realitanya adalah penyumbang ekonomi Indonesia. Nah ini sekarang saya sampaikan datanya seperti apa, sebagai penyumbang, sebagai pendukung, support itu besar Indonesia seperti apa. Kemudian bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan. Ini sedikit cerita saya bekerja di Sawit dari tahun 88. Saya waktu itu membuka kebun sawit di Riau. Waktu itu sawit masih belum dianggap karena di sana adalah masih ada minyak bumi. Ya. Kita buka, kemudian saya dipindahkan dari situ ke Kalimantan Timur, membuka juga. Tetapi saya bukan sebagai ini, dan sebagai Pak ini adalah pelaku deforestasi, bukan. Nanti akan saya sampaikan bagaimana kita pelaku deforestasi. Kemudian saya dipindahkan ke Sulawesi. Waktu itu masih namanya Sulawesi Selatan, provinsinya saya di Kabupaten Mamuju. Saya membuka kebun di situ, Beltrans. Di situ kalau menurut saya waktu itu, saya begitu kaget masuk di situ. Saya pikir jin saja tidak mau buang anak di situ. Jin tidak mau buang anak. Tidak ada infrastruktur sama sekali. Sepeda ontel itu tidak ada sih. Jadi kita masuk ke situ. Alhamdulillah sekarang dari 2 kecamatan sudah menjadi 3 kabupaten dan menjadi provinsi Sulawesi Barat. Dan itu terbukti itu karena sawit. Nah, kemudian juga tenaga kerja cukup banyak yang terserap di industri sawit. Nah, kemudian tantangannya adalah tadi masalah deforestasi, kemudian masalah emisi gas rumah kaca, kemudian kebakaran hutan. Di sini ada sering dijadikan ahli Pak Basuki kebakaran. Pokoknya setiap ada kebakaran di kebun sawit itu sudah pasti salah perusahaan. Padahal kebun kita juga terbakar. Mana aja kita membakar mesin produksi kita, tapi kenyataannya seperti itu. Kemudian masalah gambut tadi saya sampaikan pendidikan. Kemudian berikutnya, nah ini saya sampaikan mengenai neraca perdagangan. Coba kita lihat data ini. Di tahun 2020, sewaktu COVID, untuk IMF itu minus. Kemudian non IMF itu plus 27,6, dan neraca perdagangan itu surplus 21,72 miliar. Sumbangan dari sawit 22%. Kemudian kita lihat di tahun 2021, sewaktu terjadi puncaknya COVID di Indonesia, surplus 33,82 miliar dolar. Sumbangan dari IMF justru minus, sudah tidak menyumbangkan. Kemudian dari non IMF 47,14, dari sawit 35,53. Jadi kalau tidak ada sawit, ini minus neraca perdagangan Indonesia pada waktu terjadi puncak COVID. Yang kita bersyukur juga pada waktu terjadi COVID 2020-2021, hampir bisa dikatakan tidak ada di situ PHK di perusahaan-perusahaan sawit. Nah, kemudian kalau kita lihat berikutnya, kita lihat slide berikutnya. Tetapi yang kita sebut prihatin sekarang adalah produksi 4 tahun terakhir ini stagnan. Bahkan kalau kita lihat cenderung menurun. Ekspor pun cenderung menurun. Kita lihat data di sini ya. Ekspor sebelum COVID masih 37,4 juta ton. Kemudian waktu COVID turun jadi 34 di tahun 2020.
kemudian di 2021 33, kemudian di 2022 33,9. Nah, ini pengaruh COVID di dunia terhadap ekspor kita ternyata berpengaruh. Kemudian kita lihat ini data berikutnya, rasio ekspor tadinya 77%, kemudian menurun menjadi 66% sampai dengan Agustus kemarin 65% antara produksi dan ekspor. Kemudian kita lihat lagi, nah kita lihat kita itu adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia, tetapi di sisi lain kita adalah konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Jadi bagaimana kalau tidak ada sawit kita? Kita adalah konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Tadi Pak Rektor sampaikan, yang tertinggi tadi datanya adalah termasuk Prohudi, sukanya adalah gorengan, kan gitu. Kita tidak sadar 24 jam bersama produk sawit. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita bangun tidur, cuci tangan, cuci muka, sawit. Kita gosok gigi, sawit. Kemudian kita mandi, sabunan, sawit. Kemudian kita sarapan, sawit. Kemudian kita pergi naik mobil pakai diesel, biodiesel, sawit. Kemudian ibu-ibu pakai lipstick, sawit. Ibu-ibu yang punya anak bayi tidak sadar bahwa susu formula lemaknya dari lemak sawit. Nah, jadi begitu luar biasa sawit. Sawitnya ada anugerah bangsa Indonesia. Nah, ini kita lihat rasio produksi dan konsumsi. Ini naik terus. Dari 28% tahun 2018 di tahun 2022 itu sudah 41%. Bahkan sampai dengan Agustus sudah 41%. Artinya tadi yang saya sampaikan bahwa produksi stagnan bahkan kecenderungan turun. Kalau ini kita tidak atasi, ke depan ini kita bahaya. Ujung-ujungnya yang akan dikorbankan adalah devisa. 2 bulan yang lalu saya meeting dengan Brasil. Brasil mengundang kita. Waktu itu dari Jambi ada yang hadir di sana. Kemudian waktu itu meeting dengan saya tidak hadir, meeting online. Mereka mengundang pengusaha sawit Indonesia untuk investasi di sana. Mereka menyediakan 10 juta hektar. Ini yang kita, ini adalah tantangan buat kita. Ini bahaya. Brazil itu saya bisa dikatakan mereka doesn't care about deforestation, macam-macam mereka. Ya sekarang kita lihat ke depan, mereka buka aja terus tebu demikian. Mereka tidak peduli kan gitu. Dan kebetulan mereka sekarang belum berhasil mengembangkan itu. Ada satu penyakit yang mereka belum bisa atasi itu. Nah, makanya saya sampaikan tadi ini bahaya. Dan ini yang kita kadang-kadang tidak sadar, kadang-kadang kita sendiri satu. Sawit itu seperti ya anak tiri yang ibaratnya. Jadi di satu sisi dibutuhkan, tadi ada buktinya, tapi di satu sisi dikuyok-kuyok. Apa bahasa Indonesia yang dikuyok-kuyok? Ya pokoknya dikuyok-kuyok, dihajar sana, dihajar kebijakan ini, kebijakan itu. Masalah ini sekarang kawasan hutan, tapi sekarang juga belum selesai. Sekarang ada satgas, mudah-mudahan ini sudah selesai. Hati kubur di kawasan hutan. Plasma kita yang itu sudah plasma itu bekas penetrasi zaman Pak Harto, itu masuk kawasan hutan juga. Jadi ini yang memang harus kita selesaikan bersama. Jangan sampai justru kebijakan itu. Ya, baik. Ya, jadi supaya nanti itu bisa lebih kondusif. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita lihat ekspor kita masih sering salah bahwa kita tuh dianggap ekspor bahan baku. Padahal kita tuh sudah banyak di refined palm oil, sudah diproses. Paling besar di situ. Sekarang kapasitas kita refinery itu 60 juta ton. Jadi masih idle 10 juta ton. Ya. Kemudian kita lihat ekspor kita, ya ini paling besar adalah ke China, kedua ke India, Uni Eropa, kemudian negara-negara Afrika dan Pakistan. Baik, lanjut. Kemudian kita lihat di sini petani sangat besar karena 41%. Ya. Kemudian total nilai ekspor kita tahun lalu kita pecah rekor 39
miliar US atau 600 triliun. Kemudian lapangan kerja dari sekitar 16 juta yang terserap. Kemudian menggantikan bahan bakar fosil dengan nilai sekitar 38 triliun di tahun 2020. Nah, tapi justru tahun 2022 itu bencana juga buat industri sawit. Kenapa? Karena ada larangan ekspor. Larangan ekspor pengaruhnya sangat besar. Yang akhirnya sekarang banyak negara-negara ekspornya berusaha menanam tanaman minyak nabati, tapi nggak bisa tanam. Dan sekarang kejadian minyak bunga matahari dalam sejarah belum pernah ada lebih murah dari minyak sawit. Sekarang lebih murah dari minyak sawit. Jadi ini sebenarnya yang perlu diperhatikan, jangan sampai kebijakan itu justru mengkerdilkan kita. Baik, lanjut. Kemudian sertifikasi ISPO kita ini masih kecil juga, anggota GAPI sudah 61%, non GAPI 36%, dan untuk asosiasi petani masih 3%, masih kecil sekali. Dan ini juga bermasalah dengan undang-undang baru di Eropa, EUDR, di mana bukan hanya ISPO, MSPO Malaysia Sustainable Palm Oil termasuk RSP tidak diterima oleh EUDR. Mereka akan membuat standar sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat mengenai dari COP21 sekarang sudah 28 ya, itu menurunkan rata-rata suhu 2%, ya, perubahan suhu hingga setidaknya 1,5%. Nah, itu saya nanti ini sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh Pak Prof. Mahmudin. Nah, cuma memang agak beda datanya. Kita kerjasama dengan PP bermasalah dengan apa itu kita ada mengenai berapa sih luas lahan gabun di Indonesia? 1,5 juta dari hasil penelitian Pak Basuki. Jadi artinya memang ada sedikit perbedaan. Ada hasil penelitian beliau itu 1,5 juta. Kemudian kita lihat berikutnya. Ini emisi karbon betul tadi yang disampaikan oleh Profesor bahwa dengan skenario 3 dengan meta capture dan gambut, dari gambut itu bisa menurunkan emisi. Bahkan sebenarnya kita bisa menjual karbon itu kalau dengan meta capture tadi. Kemudian kita lanjut. Ini juga sama di sini skenario 2 ini juga kita bisa kurangi kalau ini dengan adanya gambut dan metan ya, OP tadi kalau tidak di capture itu menjadi bermasalah. Memang di sini yang harus kita kontribusi besar betul dari Profesor memang harus kita mitigasi di sini. Kemudian selanjutnya di sini untuk reduction emission program dengan method capture dan kemudian dengan renewable energy fertilizer reduction. Nah, fertilizer reduction ini kita GAPI sekarang sedang kerjasama dengan BPDB. Jadi belum tahu yang apakah nanti dengan ITB atau ITB. Kita menggunakan, jadi ini kita melihat di tanah itu ternyata masih banyak nutrisi yang belum terserap oleh perakaran tanaman. Nah, itu yang akan kita coba dengan mikroba. Ternyata di tempat lain sudah berhasil dengan mikroba tertentu, ternyata bisa diurai dan bisa diserap oleh perakaran tanaman tersebut. Nah, ini sedang kita lakukan penelitian itu, dan ini minimal akan mengurangi pengurangan penggunaan pupuk kimia. Tadi kan disampaikan kalsium masih banyak kurang. Dan memang kendala kemarin setelah adanya perang Ukraina dan Rusia ini, harga pupuk naik tinggi sekali, bahkan sampai 2 kali lipat. Nah, ini berharap dengan adanya mikroba pasti akan lebih murah dengan pupuk organik dengan ini nanti bisa lebih murah, lebih bisa petani-petani untuk memanfaatkan. Nah, kemudian karena salah satu untuk emisi itu juga dari pupuk. Nah, kemudian untuk konservasi program, kemudian untuk masalah sepanjang sungai, mangrove restorasi juga kita sudah melakukan, GAPI sudah melakukan di beberapa provinsi. Kemudian untuk restorasi kan, memang untuk metan capture cukup besar, biayanya sekitar 30-40 miliar rupiah. Lanjut. Nah, ini yang pembahasan kembali dari kampus, mungkin saya tidak perlu jelaskan karena bapak-bapak pasti lebih ahli dari saya. Lanjut saja, ini juga sama, tidak usah menyampaikan, langsung ke poin yang terakhir saja. Bahwa poin penting
2060 dalam publikasi TOP dan C 2017, kebun sawit dengan 3 skenario dijelaskan bahwa kebun sawit tanpa gabut menghasilkan emisi negatif atau menyerap karbon yang dapat dicapai dengan menerapkan method capture, sedangkan pada kebun sawit yang berdiri di lahan di atas lahan gabut masih melakukan upaya mitigasi emisi dengan program restorasi. Nah, ini yang perlu kita kerja sama seperti apa restorasi yang tepat untuk menurunkan emisi. Kemudian restorasi lahan gabut, composting untuk menurunkan penggunaan pupuk kimia. Tadi sedang melakukan penelitian ini yang tadi dengan mikroba. Kemudian serta konservasi lahan ACP dapat membantu kebun sawit menjadi net zero pada tahun 2060. Kemudian perlu regulasi yang jelas sebagai panduan dalam proses identifikasi dan kalkulasi IHG serta mekanisme melakukan perdagangan karbon untuk mencapai target pengurangan emisi menjadi nol. Nah, mungkin nanti bulan dari KLHK bisa menjelaskan kenapa kebijakan itu belum ada. Ini sekarang kita hari ini juga kami membahas dengan BPKS perihal itu. Seharusnya justru kalau kita justru bisa menjual karbon dari sawit. Kemudian perlu diperhatikan agar tidak terjadi perhitungan ganda dalam perhitungan emisi karbon, demikian juga dalam perhitungan offsetting karbon. Contohnya karbon offset dari biogas tidak bisa dihitung lagi sebagai produk itu oleh pabrik kelapa sawit bila biogas tersebut dijual di pembinaan. Saya rasa itu nanti kita diskusi